Oke, kita lanjutkan ya, untuk matematika 1, matematika teknik 1 ya. Kita lanjutkan kuliah yang kemarin, yaitu masalah definisi limit fungsi ya, yaitu suatu fungsi x dikatakan mempunyai ya atau mendekati ya a, bisa dituliskan kemarin fungsi x mendekati a ya, atau sebagai suatu limit ya bila x mendekati a nya ya, atau ditulis x mendekati a. Jadi kemarin bisa ditulis ya limit, simbolnya lim, x mendekati a ya dari fungsi x ya, itu sama dengan a misalnya ya. Nah di sini ya, jika x lebih kecil a ya, jadi jika x-nya lebih kecil dari a ya, berarti nanti a-nya didekati dari sebelah kiri ya. Jadi a-nya ya, berarti ya x-nya didekati ya dari sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Ya. Maka limit tersebut disebut sebagai limit sebagai limit kiri ya. Jadi ada, karena x didekati dari sebelah kiri ya, jadi ya, x mendekati a-nya ya, jadi x mendekati a-nya ya, didekati dari sebelah kiri, atau a-nya ya, jadi didekati dari sebelah kiri a-nya ya, jadi a didekati dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri. Nanti sebagai limit kiri ya, jadi nanti bisa dituliskan ya, limit kiri itu ditulis ya limit x mendekati a. Nah ini bisa dikasih pangkat min ya dari fungsi x sama dengan a. Nah jika ya x ya lebih besar dari ya, jadi nanti bisa dilihat di sini ya. Jadi nanti di sini jika x lebih kecil dari a, berarti x-nya ya, ini misalnya a-nya tadi ya, berarti kalau x-nya, berarti x-nya di sini lebih kecil ya, kalau ini lebih besar ya, dari a ini lebih besar, ini lebih kecil. Jadi untuk mendekatinya x dari sebelah kiri, kalau lebih a-nya lebih besar dari apa tahu x-nya lebih besar dari a ya, berarti mendekati ya, untuk x-nya mendekatinya dari sebelah kanan ya. Jika
X lebih besar daripada A, ya, maka berarti ya A-nya didekati dari sebelah kanan. Ya, jadi A-nya ini dekati dari sebelah kanan. Kalau yang sebelah ini adalah A-nya, untuk X di sebelah sini atau lebih kecil dari A, didekatinya A-nya dari sebelah kiri, ya, kiri dan kanan, ya, kiri dan kanan. Maka ini maksud ditulis nanti, ya. Jadi ini disebut dengan limit kanan, ya. Ditulis, ya, limit X mendekati A, di sini tanyanya positif, ya, atau fungsi X sama dengan A, ya. Nah, di sini nanti sebelah kanan, ya, limit menjadi limit kanan, ya. Nah, jika X, ya, lebih besar A dan X berarti di sebelah dari sebelah kanan, tadi maka limit fungsi disebut limit kanan tadi, ya, ditulis ini. Atau jadi ini tadi juga nanti atau limit, ya. Jadi selain ini tadi nanti atau limit X, ya, jadi X tandanya sini mendekati A, ya, di tanda panah A sama dengan tadi, jadi fungsi X sama dengan A. Nah, ini juga atau limit X nanti, nah di sini arahnya ke bawah, ya, panahnya ke bawah, ya. Jadi sama, ini berarti ini limit kanan, nanti limit kiri, jadi arahnya adalah ke bawah, ya. Nah, itu juga apa namanya, untuk, ya, sama dengan A. Atau plus tadi, ya, tidak atau plus. Nah, di sini ada syarat, ya, yang diperlakukan, ya, bahwa fungsi X mempunyai limit X mendekati A, ya, itu didekati dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan, ya, itu sama saja, ya. Jadi nanti tidak perlu lagi ditulis limit kiri, limit kanan, tapi nanti cukup ditulis limit aja, X mendekati, ya, mendekati apa nanti, A positif atau negatif, nanti itu aja, ya. Jadi limit kiri dan limit kanan tadi adalah sama, ya. Jadi cukup ditulis nanti limit fungsi X, ya, yaitu X mendekati A, itu aja.
Jadi limit kiri dan kanan kita tidak mempermasalahkan lagi ya. Jadi yang penting cuma limit aja intinya ya, limit fungsinya ya. Nah di dalam limit fungsi ini ada rumus-rumus nanti ya, rumus-rumus. Pada limit ya. Fungsi. Jadi di sini bila limit X mendekati A dari fungsi X sama dengan A ya, dan limit X mendekati A dari Gx sama dengan B, maka nanti rumus-rumusnya satu ya, limit X mendekati A dari fungsi X plus minus Gx ini adalah sama dengan nanti limit X mendekati A dari fungsi X plus minus, itu bisa di nanti bisa diuraikan ya. Jadi limitkan masing-masing limit fungsi X ya, kemudian limit Gx ya, X mendekati A dari Gx ya, nanti sama dengan A plus B gitu ya. B. Kemudian yang kedua, limit X mendekati A dari K kali fungsi X, K nya bisa kita keluarkan, K kali limit X mendekati A dari fungsi X sama dengan K kali A ya. Kemudian ya, dimana K adalah konstan ya, K adalah konstan, bilangan konstan maksudnya ya. Kemudian yang ketiga ya, limit X mendekati A dari fungsi X ya dikalikan Gx, maka nanti sama dengan limit X mendekati A dari fungsi X ya dikalikan limit X mendekati A ya dari Gx sama dengan A kali B ya. Kemudian yang keempat, limit X mendekati A dari fungsi X dibagi Gx sama dengan limit X mendekati A dari fungsi X dibagi limit X mendekati A dari Gx atau A per B ya. Jadi ini ya, rumus-rumusnya ya. Mungkin tambah ada satu lagi ya, limit X akar, yang di akar ya. Yang kelima adalah limit X mendekati A ya
dari akar pangkat N dari fungsi X ya, sama dengan nanti akar pangkat N limitnya kita masukkan ke dalam akar. Akar pangkat N dari A ya. Oke, kita berikan contoh ya untuk limit ya. Contoh soal ya. Satu ya, contoh soal. Satu, tentukan limit X mendekati 3 dari X pangkat 3 min 27 dibagi X kuadrat min 9 ya. Kalau langsung kita masukkan ya, 3 pangkat 3 27 dikurangi 27 berarti 0 ya. Berarti harus kita uraikan ya. Di sini juga 3 kuadrat 9 kurang 9 adalah sama dengan ya 0 ya. Makanya untuk penyelesaiannya ya. Ya, jadi nanti sama dengan ya limit ya. Limit X mendekati 3 kita uraikan ya. Jadi ini bisa kita uraikan menjadi X min 3 dikali X kuadrat plus 3X plus 9. Kalau kita kalikan nanti ya akan didapatkan ini. Kemudian di sini ini bisa kita uraikan. Jadi ini anggap aja A kuadrat min B kuadrat berarti nanti A min B kali A plus B ya. Berarti sini X min 3 kali X plus 3 ya. Ini kalau kita anggap sebagai A kuadrat min B kuadrat diuraikan adalah A min B kali A plus B ya. Nah di sini bisa kita coret ya. Ini kita hilangkan ya. Berarti nanti kita dapatkan limitnya adalah ya sama dengan ya limit X mendekati 3 dari nanti X kuadrat plus 3X plus 9 dibagi X plus 3. Nah ini sekarang bisa kita masukkan ya. Jadi nanti sama dengan ya nilainya kita masukkan 3 kuadratkan ya 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 X nya kita ganti 3 ya, X nya ganti 3 berarti 3 kuadrat plus 3 kali X nya kita ganti 3 ya plus 9 dibagi 3 plus 3 berarti ini 9 plus 9 plus 9 27 bagi 6 ya 27 per 6 atau nanti ya di sini 9 kalau buat kita bagi 3 ya 27 bagi 3 adalah 9 6 bagi 3 adalah 2 jadi hasilnya adalah 9 per 2 ya. Jadi harus kalau memang nggak bisa langsung harus kita uraikan dulu ya persamaannya. Baik, kita berikan contoh yang nomor 2 lagi ya. Contoh lagi, satu lagi ya.
Oke ya, saya hapus saja ya kita ya. Kita coba contoh yang kedua. Nomor 2 ya, tentukan limit ya. Ya. Limit X mendekati 2. Di sini 4 min X kuadrat dibagi 3 min akar ya. X kuadrat plus 5. Oke, kita jadi nanti untuk ini kalau kita masukkan tadi juga nanti 0 ya. Kita masukkan di sini ini juga 0, akar 9 nanti ya, maka harus kita penyelesaiannya ya. Berarti nanti kita buat limit ini, limit mendekati 2 ya, dari 4 min X kuadrat dibagi akar 3 min akar X kuadrat plus 5. Nah ini kita kalikan, nilai kebalikan kalau ini adalah min, kan kita kalikan dengan plus. Jadi nanti kita ambil di sini perkaliannya adalah ya, nanti kita ambil ya 3 plus akar X kuadrat plus 5 ya. Berarti kita bagi 3 plus akar X kuadrat plus 5 ya. Berarti ini kan tetap nilainya nggak berubah karena ini nilainya 1 ya. Nah ini kita untuk merubah ini aja, untuk menghilangkan. Nah nanti kita kalikan ya, berarti nanti kita kalikan jadi limit X mendekati 2. Di sini berarti 4 min X kuadrat dikalikan dengan 3 plus akar kuadrat plus 5 ya. Dibagi, nah di sini karena ya A min D kali A plus B ya, berarti nanti sama dengan, jadi ini bentuk ini yang di bawah ini adalah sama aja dengan A min B ya, yang ini kemudian dikalikan A plus B yang ini, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti nanti ini kuadrat ya, atau 3 kuadrat atau sehingga, jadi nanti kalikan 3 kuadrat ya min ya, min. Nah B kuadratnya karena di sini dalam akar, berarti akarnya akar ya, berarti hilang akarnya, berarti nanti akan keluar nanti ya X kuadrat plus 5 ya, ini dalam kurung ya, ya kan keluar ya, karena akar kali akar jadi hilang akarnya ya, jadi X kuadrat plus 5 ya. Kita lanjutkan ya, berarti nanti di sini kita pakai di sini aja, takut nanti nggak kuat. Limit X mendekati 2 ya, dari nanti 4X kuadrat 4 min X ya, 4 min X kuadrat dikalikan dengan 3 plus akar ya, kita hapus saja ya, akar X kuadrat plus 5 ya, dibagi, nah ini berarti 9 ya, nanti berarti 9 3 kuadrat 9 min X kuadrat. Nah ini nanti kita keluarkan jadi min ya, 5 ini kita keluarkan, kita kalikan dengan min, berarti min 5 ya.
Nah ini 9 min 5 berarti nanti masih ada 4 ya. Jadi limit X mendekati 2 dari 4 min X kuadrat dikali 3 plus akar X kuadrat plus 5 dibagi, berarti ini tadi 9 dikurangi 5 adalah 4 min X kuadrat. Nah ini di atas ada X kuadrat, 4 min X kuadrat, di bawah 4 min X kuadrat, berarti ini bisa kita coret ya. Kita coret, berarti maka masih ada limit X mendekati 2 dari 3 plus akar X kuadrat plus 5 ya. Nah, ini bisa kita atau sama dengan tadi 3 plus ya akar daripada berarti X nya kita ganti dengan 2 kuadrat plus 5. Nah ini 2 kuadrat adalah 4 ya, berarti nanti sama dengan 3 plus akar ya 4 plus 5 atau akar 9 nanti ya. Akar 9 adalah sama dengan 3 ya. Ya sama dengan 3 plus akar 9 ya, berarti ya sama dengan 3 plus 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah ini ya. Jadi makanya harus diuraikan terlebih dahulu ya. Baik, untuk limit fungsi kita lewati, kita lanjut dengan kontinuitas suatu fungsi ya. Ini kita hapus saja. Oke, kontinuitas suatu fungsi ya, suatu fungsi ya. Jadi definisinya ya, definisi suatu fungsi dikatakan kontinu ya. Dikatakan kontinu ya. Kontinu untuk suatu bilangan X bila ya, untuk suatu bilangan X ya sama dengan X0 bila dipenuhi syarat berikut. Bila ya titik 2 ya, yang A ya, fungsi 0 ada dan tertentu, ada nilainya ya, ada nilainya dan tertentu. Kemudian B ya, limit X mendekati X0 ya, dari fungsi X ada dan tertentu ya, ada sama nilainya dan tertentu. Jadi ada nilainya dan tertentu. Kemudian yang berikutnya C ya, limit
X mendekati X0 dari fungsi X sama dengan fungsi X0 ya. Ya, dari di sini makanya apabila kontinu, fungsi itu kontinu apabila mempunyai ketiga syarat ini ya. Syarat pertama yaitu nilai fungsi X0-nya ada dan tertentu. Yang kedua, nilai limit daripada X mendekati fungsi X dari X mendekati X0 ada dan tertentu. Kemudian antara fungsi X0 dan limit X mendekati X0 dari fungsi X itu adalah sama nilainya ya, harganya sama, misalnya 5 ini 5, maka itu fungsi itu dikatakan kontinu untuk X sama dengan X0 ya. Nah, untuk yang tidak memenuhi tadi adalah disebut discontinue ya. Jadi fungsi X ya, suatu fungsi atau fungsi X ya yang tidak memenuhi persyaratan tadi ya, ketentuan tersebut ya, maka fungsi tersebut fungsi discontinue disebut fungsi discontinue ya, discontinue nah, untuk X sama dengan X0 ya. Oke, kita coba dengan contoh ya. Kita coba dengan contoh ya, bisa selidiki ya, selidiki fungsi X sama dengan X kuadrat plus 1 misalnya, apakah kontinu untuk X sama dengan 2 ya. Makanya nanti penyelesaian atau jawab ya, salah aja nanti ya. Persyaratannya tadi yang pertama ya, bahwa fungsi ya, jadi fungsi X untuk X sama dengan 2, harga fungsi atau fungsi X ya untuk X sama dengan 2 ya, berarti nanti langsung aja, berarti fungsi 2 sama dengan ya tadi ini, berarti X nya kita ganti, berarti 2 kuadrat plus 1 sama dengan 5 ya. Jadi fungsi X ini berarti X nya kita ganti dengan fungsi 2, berarti X nya sama dengan 2 ya. Kemudian yang B ya, harga limit
yaitu limit X mendekati 2 dari fungsi X-nya, X kuadrat plus 1 ya. Karena ini nggak bisa diuraikan lagi, ya berarti langsung aja 2 kuadrat plus 1 sama dengan 5. Berarti persyaratan tersebut ya, bahwa fungsi ya, jadi maka ya fungsi 2 atau gini aja ya, hasil dari ya didapat kita ya didapat ya, jadi nanti fungsi X atau fungsi 2 sama dengan limit X mendekati 2 dari fungsi X sama dengan 5 ya. Berarti fungsi tersebut ya continue untuk, maka fungsi tersebut continue untuk X sama dengan 2 ya. Itu ya kesimpulan apa namanya, hasilnya adalah continue. Kemudian saya berikan satu contoh lagi ya. Dua selidiki fungsi X sama dengan X kuadrat min 4 dibagi X plus 2 ya. Apakah continue untuk X sama dengan min 2 ya. Kita ikuti pertama tadi ya, punya jawab ya untuk misalnya ya. Jawab pertama ya, A-nya adalah ya, harga fungsi X ya untuk X sama dengan min 2 kita masukkan ya. Makanya di sini fungsi min 2 berarti min 2 kuadrat ya sama dengan min 2 dikuadratkan positif ya, min 4 plus min 2 plus 2 berarti ini 0 ya. 4 min 4 0, min 2 plus 2 0 ya, berarti 0 bagi 0 ya. Kemudian syarat yang kedua, B ya, harga limit X mendekati min 2 dari fungsi X-nya X kuadrat min 4 dibagi X plus 2. Nah ini masih bisa kita uraikan ya. Kita anggap X kuadrat min 4 ini adalah A kuadrat min B kuadrat
ya berarti nanti sama dengan A min B kali A plus B, atau nanti sama dengan ya limit mendekati min 2. Dari sini berarti X min 2 kali X plus 2. Dibagi di sini X plus 2, berarti ini X plus 2 nya kita coret, kita hilangkan, berarti masih ada limit X mendekati min 2 ya, X mendekati min 2 ya, dari masih X min 2 ya. Nah, ini karena hilang, berarti X-nya kita masukkan min 2, berarti min 2 berarti min 4 ya. Nah, sedangkan fungsi daripada min 2 tadi 0, berarti tidak sama nanti ya, antara harga fungsi X0 dengan limit X mendekati X0 nilainya tidak sama ya. Maka fungsi tersebut adalah discontinue ya. Jadi nanti ya ketiga adalah ya bahwa fungsi bahwa ya fungsi min 2 tidak sama ya dengan limit X mendekati min 2 ya dari fungsi X. Maka ya fungsi tersebut sebut discontinue ya untuk X sama dengan min 2 ya. Ini jadi kesimpulannya ini ya. Jadi untuk kontinuitas suatu fungsi mungkin sudah kita selesaikan. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Ini saya hapus saja. Kita lanjutkan dengan diferensial atau derivatif untuk fungsi dengan satu perubah ya. Derivatif atau diferensial ya. Untuk fungsi dengan satu perubah. Oke. Jadi di sini diferensial atau derivatif suatu fungsi ya. Diferensial atau derivatif suatu fungsi. Suatu fungsi ya. Nah, andai suatu fungsi ya, andai suatu fungsi itu fungsi X ya,
berharga tunggal dan kontinu. Dan kontinu. Tadi sudah kita bahas masalah kontinuitasnya ya. Dalam interval ya. Dalam interval A lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil sama dengan B ya, misalnya ya. Bila yang memenuhi fungsi X bertambah ya, bila X yang memenuhi ya, jadi bila X yang memenuhi fungsi atau fungsi X tadi ya, bertambah dengan delta X ya. Jadi X-nya ya, memenuhi fungsi X tadi bertambah, X-nya nanti bertambah ya. Bertambah dengan delta X ya. Jadi X bertambah dengan delta X ya. Ya, maka fungsi ya apa namanya? Y akan bertambah. Maka fungsinya bukan Y tapi Y, bukan fungsi X lagi tapi Y ya. Jadi nanti fungsinya itu adalah Y sama dengan ya dalam persamaan X gitu ya. Nah di sini maka fungsi Y ya akan bertambah ya, akan bertambah delta Y ya. Jadi kalau X bertambah delta X maka Y juga bertambah dengan delta Y ya. Jadi ya jika X menjadi X menjadi X plus delta X, maka Y menjadi Y plus delta Y ya. Ya, jadi nanti fungsi ya. Jadi nanti berikutnya atau dapat kita tuliskan ya bahwa fungsinya tadi adalah ya atau ya nanti fungsi Y menjadi ya Y ya menjadi Y plus delta Y. Atau kita tulis di sini ya, jadi nanti Y sama dengan fungsi X ya. Kemudian Y plus delta Y menjadi fungsi X plus delta X. Jadi nanti udah seperti ini. Nah, nanti di sini ada kita cari nanti ya
kita kurangkan ya. Jadi ini bisa kita kurangkan, nanti akan didapatkan ya. Kalau kita balik nanti ya, maka akan kita dapat ya. Nilai, kita dapatkan nilai pertambahan ya, delta Y ya, pertambahan delta Y ya, yaitu sama dengan nanti ya fungsi X plus delta X dikurangi fungsi X ya, kita dapatkan nanti berarti dapatkan delta X ya sama dengan delta Y. Nah dari sini nanti bisa kita kita dapatkan ya nanti untuk jadi maka nilai delta Y per delta X ya, jadi ini berarti nanti sama dengan fungsi X plus delta X dikurangi fungsi X dibagi delta X ya. Nah di sini delta Y dan delta X disebut diferensiasi ya atau beda ya. Ya, jadi delta Y dan delta X disebut diferensi disebut diferensi atau beda ya. Nah, sedangkan nanti delta Y per delta X tadi nanti disebut hasil bagi diferensi hasil bagi ya disebut ya. Hasil bagi diferensi ya. Nah jika ya, nanti jika delta X mendekati 0 terdapat limit ya dari hasil bagi diferensi, terdapat dari hasil bagi diferensi ya. Jika limit ini ada disebut derivatif atau diferensial ya. Ya jika limit ini ada
maka disebut derivatif atau diferensial ya. Derivatif atau diferensial. Ya, diferensial ya. Maka ya dari fungsi tersebut berubah ya, x disebut dengan ya d per dx ya. Seperti dari fungsi ya, dari fungsi x ya, atau fungsi x keberubah ya, keberubah x ya, dapat ditulis ya. Oke, dapat ditulis nanti dy per dx ya, ini simbol daripada derivatif ya, tingkat 1 ada diferensial ya, sama dengan d dari fungsi x per dx, atau nanti tulisannya ada yang menggunakan y aksen sama dengan atau sama dengan fungsi aksen x ya. Penulisan ini adalah derivatif. Jadi nanti d per dx itu adalah sama dengan tadi limit ya delta x mendekati 0 dari delta y per delta x. Atau juga nanti bisa di sini ya, di petik tadi adalah d dari fungsi x ya dibagi nanti dx ya, berarti nanti sama dengan limit delta x mendekati 0 dari tadi untuk delta y tadi adalah sama dengan tadi adalah fungsi x plus delta x ya dikurangi fungsi x tadi ya. Nah, ini adalah untuk delta ya, delta y-nya ya. Dan nanti di sini delta y per delta x ya ditulis delta x. Ya. Oke. Kemudian apa namanya? Dan di petik tadi sebut diferensial ya, bila fungsi ya, jadi tadi dy dan dx disebut diferensial. Nah, jika fungsinya ya, jika
fungsinya bukan Y atau Y sama dengan fungsi U misalnya ya. Ya, jika fungsi Y sama dengan fungsi U ya, dan U adalah sama dengan dx, maka hasil bagi diferensi ya, berarti nanti dy per dx, delta y per delta x sama dengan delta y per delta u kali delta u per delta x ya. Kemudian kalau kita limitkan ya, delta x mendekati 0 ya, dari delta y per delta x kita dapatkan nanti sama dengan limit delta x mendekati 0 ya, dari nanti dy per dx dikali du per dx ya. dy per du delta u ya, dy per delta u dikali delta u per delta x ya, atau di sini nanti dy per dx sama dengan ya dy per du kali du per dx ya. Jadi bentuk umumnya nanti ya nanti bisa dy per dx sama dengan nanti dy per du dikali du per dp misalnya, masih nanti dp per dw ya kali dw per dx ya. Jadi bisa nanti kalau beberapa fungsi. Ini bentuk umum daripada derivatif secara umum, bentuk umum. Oke, mungkin untuk contohnya nanti kita berikan minggu depan ya, karena saya kira untuk saat ini cukup dulu. Terima kasih.